Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Ayu Tri di video pembelajaran sanitasi hygiene dan keselamatan kerja. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dimanapun kita berada, tetap patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M anak-anak ya, yaitu yang pertama mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, yang kedua menggunakan masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini, di video ini, Ibu masih membahas mengenai gangguan kesehatan akibat kerja dan P3K ya, yang bab 6 anak-anak ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah bahas di bagian pertamanya, sekarang kita lanjut untuk bagian keduanya. Nah, sebelum kita mulai, siapkan buku kalian anak-anak ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua, yaitu yang pertama memahami jenis-jenis penyakit akibat kerja serta faktor-faktor penyebabnya, dan yang kedua memahami prinsip dasar P3K dan cedera-cedera yang biasa terjadi dalam industri hotel. Oke anak-anak, langsung kita mulai ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas 3 sub anak-anak ya. Jadi yang bagian pertama yaitu poin C, jenis-jenis gangguan kesehatan akibat kerja. Kemudian yang poin D yaitu tentang pencegahan penyakit akibat kerja, dan yang poin E yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan dan P3K. Mari kita mulai anak-anak. Baik anak-anak, kita mulai dengan poin C yaitu jenis-jenis gangguan kesehatan akibat kerja. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa gangguan kesehatan yang paling banyak ditemukan oleh karyawan dalam perusahaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gangguan ekstrem tubuh bagian atas. Nah, biasanya ini ciri-cirinya adalah sakit pada bahu atau siku, atau juga bisa kesemutan pada jari tangan yang disebabkan karena kemungkinan melakukan kegiatan mengetik secara terus-menerus. Yang kedua yaitu nyeri punggung dan cedera. Ya, jadi nyeri punggung ini biasanya sering dialami oleh karyawan yang disebabkan karena waktu duduk yang terlalu lama, anak-anak ya. Kemudian yang nomor 3 yaitu gangguan pernapasan. Nah, gangguan pernapasan ini misalnya seperti rasa gatal pada hidung, pilek, kemudian mata bengkak dan sering bersin. Nah, ini biasanya yang sering terjadi yang disebabkan karena debu anak-anak ya, debu, kemudian bisa juga karena udara pada ruangan tersebut yang tidak baik sehingga bisa menyebabkan sakit pernapasan. Kemudian yang keempat yaitu penyakit kulit. Nah, kebanyakan penyakit kulit itu dalam pekerjaan disebabkan karena kontak fisik dengan antar karyawan anak-anak ya. Jadi cara menjaganya itu adalah, atau cara kita agar tidak tertular itu adalah selalu menjaga kontak fisik anak-anak ya. Kemudian yang nomor 5 kerusakan pendengaran. Nah, kerusakan pendengaran ini diakibatkan karena secara terus-menerus mendengar suara yang bising anak-anak ya. Kemudian yang poin 6 yaitu kanker. Ya, jadi kanker ini karena pola makan atau pola hidup yang tidak teratur. Kemudian poin ke-7 yaitu penyakit liver. Penyakit ini disebabkan karena hepatitis, virus, atau sirosis yang berasal dari alkohol. Kemudian yang poin 8 yaitu stres, kecemasan, stres dan gangguan neurotik secara perlahan turut berkontribusi besar terhadap gangguan pekerjaan. Nah, contoh stresnya ini misalnya karena pekerjaan yang menumpuk ya anak-anak ya. Jadi kalau sudah stres biasanya juga nanti diiringi dengan penyakit-penyakit lainnya seperti penyakit jantung anak-anak ya. Kemudian yang poin 9 yaitu hepatitis.
Ya, hepatitis ini disebabkan oleh virus yang menyerang hati atau liver. Ya, jadi virus ini berkembang di lingkungan yang kotor atau memiliki sanitasi yang buruk anak-anak ya. Kemudian yang nomor 10 yaitu polio. Nah, polio ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus polio anak-anak ya. Biasanya ditularkan melalui air atau makanan yang sudah terkontaminasi atau melalui kontak dengan penderita polio. Kemudian poin ke-11 yaitu penyakit campak. Ya, campak ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus paramyxovirus anak-anak ya. Penyakit ini menular dari ludah si penderita. Ya, gejala penyakit ini misalnya panas, hidung berlendir, batuk, tenggorokan sakit, nyeri pada otot, dan mata menjadi merah. Kemudian yang poin 12 yaitu influenza atau flu anak-anak. Nah, penyakit influenza ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Nah, biasanya virus ini ditularkan melalui udara dengan cara batuk atau bersin. Jadi dengan cara batuk atau bersin. Jadi untuk menghindarinya itu adalah kita harus menjaga jarak anak-anak ya, agar tidak tertular. Kemudian poin ke-13 yaitu disentri. Nah, disentri ini adalah penyakit infeksi usus akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella dan Shigella. Ya, jadi biasanya bakteri ini berpindah melalui kontak langsung dengan bakteri pada feses atau makanan dan minuman yang terkontaminasi. Jadi sebaiknya sebelum makan kalian mencuci tangan dengan bersih, atau misalnya bisa juga ketika kalian menggunakan kamar mandi, terutama untuk WC-nya yang duduk, itu kalian harus bersihkan pinggirannya agar tidak terkontaminasi. Kemudian yang terakhir yaitu poin 14 yaitu TBC. TBC atau tuberkulosis itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Nah, penyakit ini menyerang organ paru-paru yang bisa menyebabkan penderitanya sakit, batuk berkepanjangan. Nah, penyakit ini menular anak-anak ya, jadi perlu kalian ketahui ini menular melalui dahak atau batuk dari orang yang terinfeksi tuberkulosa ini. Nah, itu poin C mengenai poin C tadi yaitu jenis-jenis gangguan kesehatan akibat kerja. Kemudian kita lanjut ke poin D anak-anak ya, yaitu pencegahan penyakit akibat kerja. Nah, bagaimana cara kita mencegah penyakit akibat kerja? Ini dapat dilakukan dengan 3 cara anak-anak ya. Yang pertama yaitu pencegahan primer, yang kedua yaitu pencegahan sekunder, dan yang ketiga yaitu pencegahan tersier. Mari kita bahas yang pertama anak-anak, yaitu mengenai pencegahan primer. Pencegahan primer adalah usaha atau tindakan seseorang agar tidak terpajan zat berbahaya. Usaha tersebut antara lain A. Membuat undang-undang dan peraturan menyangkut penyakit akibat kerja. B. Memodifikasi alat industri. C. Substitusi dengan mengganti bahan-bahan yang membahayakan dengan bahan yang tidak berbahaya tanpa mengurangi hasil pekerjaan ataupun mutunya. D. Adanya ventilasi udara yang berfungsi dengan baik. E. Ketersediaan secara lengkap alat pelindung diri. F. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja. G. Latihan dan informasi sebelum bekerja agar karyawan mengetahui dan berhati-hati terhadap berbagai kemungkinan adanya bahaya. Dan yang poin terakhir H. Pendidikan dan penyuluhan tentang K3 dilaksanakan secara teratur. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini anak-anak ya diperlukan untuk mendeteksi dini penyakit akibat kerja. Pencegahan sekunder itu antara lain bisa dilakukan dengan A. Penyuluhan karyawan. B. Identifikasi zat berbahaya yang ada pada lingkungan kerja. C. Pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala. Dan D. Surveillance atau pengumpulan data penyakit yang diderita akibat kerja. Nah, itu tadi poin yang kedua, pencegahan sekunder anak-anak ya. Kita lanjut ke poin yang ketiga yaitu pencegahan tersier. Pencegahan jenis tersier ini yaitu mencegah terjadi kecacatan pada karyawan yang sudah terkena penyakit akibat kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan cara
yaitu A. Mengistirahatkan karyawan, B. Melakukan pemindahan karyawan dari tempat yang terpajang, C. Melakukan pemeriksaan berkala untuk evaluasi penyakit. Nah, poin D sudah kita bahas anak-anak ya, yaitu pencegahan penyakit akibat kerja. Kemudian kita lanjut ke poin yang terakhir, poin E, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau para medis. Hal ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, melainkan hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K yang pertama kali melihat korban. Tindakan P3K yang dilakukan dengan benar akan mengurangi cacat atau penderitaan dan bahkan menyelamatkan korban dari kematian. Namun, tindakan P3K yang tidak baik dapat memperburuk akibat kecelakaan bahkan menimbulkan kematian. Nah, jadi harus benar-benar kita tahu anak-anak ya. Nah, yang kita bahas ini adalah tujuan P3K dan prinsip P3K. Kita bahas yang pertama yaitu tujuan P3K. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui tujuan dari P3K ini adalah A. Menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian dengan cara sebagai berikut. 1. Memperhatikan kondisi dan keamanan yang mengancam korban. 2. Melaksanakan resusitasi jantung dan paru atau RJP apabila perlu. Dan yang ketiga, mencari dan mengatasi penderitaan. Tujuan yang kedua, mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi memburuk dengan cara 1. Mengadakan diagnosis. 2. Menangani korban dengan prioritas yang logis. 3. Memperhatikan kondisi atau keadaan penyakit yang tersembunyi. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menunjang penyembuhan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi rasa sakit dan rasa takut. Yang kedua, mencegah infeksi. Dan yang ketiga, merencanakan pertolongan medis serta transportasi korban dengan cepat. Nah, kemudian kita lanjut ke poin yang kedua dalam P3K ini, yaitu yang kedua, prinsip dari P3K. Beberapa prinsip yang harus ditanamkan apabila menghadapi kejadian kecelakaan adalah sebagai berikut. A. Bersikaplah tenang, jangan panik anak-anak ya. B. Perhatikan keadaan sekitar kecelakaan, cara terjadinya kecelakaan, cuaca, dan lain sebagainya untuk mengetahui keamanan untuk memberikan pertolongan. C. Perhatikan keadaan penderita, misalnya penderita pingsan, ada pendarahan dan luka, patah tulang, merasa sangat kesakitan, dan lain sebagainya. D. Periksa pernapasan korban, apabila tidak bernapas, periksa dan bersihkan jalan napas lalu berikan pernapasan bantuan. E. Periksa nadi atau denyut jantung korban. F. Membidai tulang yang patah terlebih dahulu. Jangan langsung dibawa ke klinik atau rumah sakit. G. Yang terakhir anak-anak ya, hubungi petugas medis atau rumah sakit terdekat sambil memberikan pertolongan terlebih dahulu. Nah, itu 3 poin yang kita bahas pada video ini anak-anak ya. Baik anak-anak, sekian pemaparan materi pada bab 6 bagian 2 ini anak-anak ya. Mudah-mudahan penjelasan ibu dalam video ini mudah dipahami dan mudah dimengerti. Kemudian setelah kalian menyimak dan mencatat materi tadi, silahkan kerjakan 2 soal yang sudah ibu sediakan. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian dari P3K. Dan yang kedua, sebutkan jenis-jenis gangguan kesehatan akibat kerja. Seperti biasa kalian buat pada bagian penugasan, kalian kerjakan dan dikirim. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kontak ibu melalui chat WA. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.